Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP Modul, Anda bisa lihat situs saya di www.sapindonesia.net ya. Di situ saya membahas tentang SAP PP Modul secara lengkap ya, sebagai bahan untuk seorang mempelajari SAP PP sudah cukup ya. Mulai dari master data ya, saya membahas mulai dari master data, material master, kemudian BOM, work center, routing, dan production version. Kemudian juga tentang planning proses ya. Planning proses itu yang demand management ini maksudnya bagaimana, kemudian strategi make to stock ataupun MTO itu seperti apa. Kemudian saya juga membahas tentang MRP, Material Requirement Planning. Metode dari MRP seperti apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses MRP apa aja. Lalu production order execution ya, bagaimana cara membuat order, bagaimana cara release, kemudian bagaimana cara melakukan pengecekan pada capacity maupun pada material available, kemudian scheduling, kemudian material staging, confirmation, dan good receipt. Terakhir adalah TECO atau technical complete ya. Jadi ini production order execution ini adalah cycle-nya dari produksi ya, sehari-harinya mereka melakukan proses seperti ini. Dan yang unik dari pembelajaran kita di sapindonesia.net ini adalah saya membahas tentang konfigurasi ya, baik itu pada master data configuration ataupun pada proses ya, MRP, order type, dan seterusnya gitu. Nah, tentu saja pembahasan di sapindonesia.net ini saya membahas secara garis besar atau globalnya aja gitu ya. Di masing-masing pembahasan itu di dalam sub-sub ini ya, sub-sub pembahasan ini disertakan juga video tutorial ya dengan durasi 10 menit ya. Dengan harapan dengan 10 menit itu pun Anda sudah mendapatkan satu manfaat ya, suatu pemahaman tentang SAP PP modul, gambaran secara umum. Tentu saja kalau memang Anda ingin lebih dalam lagi mempelajari SAP PP modul dengan saya, dari ke semua materi yang ada yang silabus SAP PP modul ini, saya sudah menyediakan materinya sekitar 1 jam ya, masing-masing dari sub-sub ini ada sekitar 1 jam karena memang pembahasannya lebih detail, juga disertakan dengan skenario yang ada di SAP System ya. Jadi di video tutorial itu ada gambaran konsep tentang bagaimana prosesnya gitu ya, disertakan file PPT, dan itu lumayan banyak juga pembahasannya dengan file PPT. Kemudian juga disertakan dengan video dengan skenario sistem di SAP-nya seperti apa ya. Saya juga menyertakan seperti skenario-skenarionya agar Anda bisa memahami konsep dari file PPT itu. Tentu saja kalau memang banyak ini, di sini kan ada artikel yang saya juga buat. Kalau di post artikel ini mungkin banyak yang random, tidak tergrouping gitu ya. Nanti kalau Anda ingin lebih terarah cara mempelajarinya, Anda lihat aja di menu-menu atas ini ya. Di sini saya menyiapkan menu-menu, mengelompokkan menu tentang master data PP misalnya gitu, kemudian tentang demand management, kemudian tentang MRP. Jadi udah saya kelompok-kelompokkan agar Anda bisa lebih terarah mempelajarinya. Lalu dari mana kita mempelajari urutan ini? Anda lihat di silabus ya. Di silabus ini, saya ulangi, di silabus ini kan ada master data, ada demand management, ada production order execution, ada configuration. Ini saya arahkan ke sini ya.
Nanti Anda tik di sini, Anda pelajari. Baiknya memang tidak tidak boleh ngacak agar Anda tidak terstruktur gitu ya. Diikuti aja dari silabus itu. Nah, pembahasan sekarang adalah tentang konfigurasi ya. Jadi konfigurasi sudah kita banyak mengupas ya. Baik itu pada master data BOM, ini juga udah kita bahas konfigurasinya. Kemudian pada work center ya, pada work center juga konfigurasinya sudah saya beberkan, saya buka di sini, gitu. Tapi kalau misalnya Anda masih belum jelas juga, ya silakan masuk ke member area, gitu ya. Nanti saya buka semua di file sistemnya bersama file PPT-nya juga saya kasih gitu ya. Kalau di sini saya kasih gambaran-gambaran aja. Oke, kita masuk ke routing ya. Oke, kita lihat captionnya. Nah, ini dia. Di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas tentang task list type ya atau material type yang ada pada routing. Sekarang kita masuk ke nomor 2 ini ya, task list usage atau ini tiketnya adalah SPRO. Kenapa disebut begini? Karena memang dia tidak ada nama tiketnya. Jadi kita mengambilnya dari tiket utama aja SPRO ya. Jadi di konfigurasi itu ada yang aneh gitu loh. Maksudnya bukan aneh sih. Sementara yang seperti kayak yang atas ini ada tiketnya, disiapkan tiketnya OP50, yang ini disiapkan tiketnya. Sementara yang beberapa juga ada config yang tidak disiapkan tiketnya. Jadi kalau saya cek di tiketnya ya dia SPRO aja gitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 2, task list usage. Oke. Task list usage. Nah, ini yang dimaksud dengan task list usage ya. Oke, kita besarkan dulu. Apa ini maksud dengan task list usage ya? Dimana kalau Anda ketikkan SPRO, tiketnya nanti ditelusuri ya di production, kemudian basic data, kemudian ke routing, kemudian oke, nanti Anda masuk ke SPRO ya. Runutannya adalah nanti masuk ke production, kemudian basic data dan routing, masuk ke routing di sini. Kemudian di dalam routing nanti masuk ke general data. Ada menu namanya define material. Oh, sorry ya. Define bukan material type ini. Define usage. Mana usage? Oh, status. Yang ini nih, define task list usage ya. Yang nomor 3 ini warnanya di sini tadi bekas yang kemarin, nggak masalah. Yang penting ini ketemu ya, define task list usage. Nah, ketika Anda klik, tampilannya adalah seperti yang di kanan. Ini. Di mana usage 1 menunjukkan dia production ya. Di sini tidak ada kepentingannya yang kolom ini. Yang 2 engineering ya. Terus yang nomor 4 adalah plan maintenance dan seterusnya. Ini usage yang ada di routing itu konfigurasinya kita menyamakan seperti yang usage yang ada di BOM ya. Dimana kita tahu di BOM juga ada usage ya. Kalau untuk production kan usage-nya 1 ya. Nah, begitu pula untuk di routing, jangan lupa Anda menyamakan konsepnya dengan yang di BOM yaitu 1 ya. Kita pakai 1 aja usage-nya. Nah, sekarang masalahnya usage itu ada di mana gitu ya. Bentar. Nah, kalau Anda lihat di material ini, di material header, maksud saya bukan material, di routing header, kalau Anda ketikkan CA01 gitu ya, atau CA01 apa namanya, CA002 gitu kan. Kemudian nanti Anda lihat di header ya, ketika sudah masuk atau ketika Anda masuk ada topi ini, gambar topi bisa langsung. Nah, keluar di general data, ini usage-nya di sini letaknya ya. Di sini usage sekaligus status deh ya.
status juga di sini letaknya. Start usage 1, production, statusnya 4, langsung rilis ya. Oke, jadi usage ada di situ ya. Kemudian tadi status sekaligus nih, kalau yang usage SPRO, yang status OP46 ya. Jadi bisa juga Anda kalau mau lihat status dari routing dengan OP46. Kita lanjut ke nomor 3 tadi kan sekaligus usage, habis usage status ya. Nah, status ini nanti di SPRO ya, selain Anda bisa langsung pakai OP46, Anda juga bisa pakai SPRO di production, basic data, kemudian routing. Pada menu sini ada define routing statuses gitu ya. Status gitu ya. Dimana statusnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini yang create, yang release ya. Nah, kita pakai langsung yang nomor 4 ya. Jadi kenapa ada satu gini? Biasanya sih waktu bikin, waktu CA01 dia tergenerate created gitu ya. Create. Tapi kita langsung rubah ke 4 karena 4 ini langsung rilis, bisa dipakai, bisa diaktifkan di semua yang berrelasi gitu ya. Baik itu di production version, di work center, semua berrelasi nanti, makanya langsung kita aktifkan ke rilis gitu ya. Oke, ini sudah saya bahas tentang routing header ya, yaitu tentang task list usage dan task list status ya. Nanti kita akan lanjut ke routing operation di video tutorial berikutnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.